Pemirsa, penetapan hasil pemilu 2024 kian dekat, namun di tengah rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional, persoalan aplikasi Sirekap masih menjadi sorotan. Bagaimana masyarakat bisa meyakini hasil pemilu tanpa dugaan kecurangan, sementara penetapan masih menyisakan masalah transparansi Sirekap, dan bagaimana masing-masing tim pemenangan paslon menyambut penetapan hasil pemilu 2024. Untuk membahasnya sudah bersama kami juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Bang Billy David Nurotu Melina. Lalu ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Bang Juri Ardiantoro. Begitu juga dengan ada Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Bang Heru Muzaki. Dan sudah bersama kami Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership, Mbak Neni Nur Hayati. Selamat sore abang-abangku dan juga Mbak Neni. Selamat sore semuanya. Selamat sore semua. Ya, saya ingin ke Bang Billy dulu. Bang Billy, saat ini KPU ini sudah menyelesaikan rekapitulasi di 33 provinsi. Bagaimana Timnas Amin menyambut penetapan hasil pemilu 2024? Baik, tentu tidak ada yang mengejutkan dari penghitungan sampai hari ini ya. Dari 33 yang targetnya hari ini sampai 35 ya kalau saya nggak salah mengikuti tadi. Dan saya rasa apa yang dihasilkan sampai sejauh ini juga tidak ada yang mengejutkan. Dan dari kami pun juga sudah menduga hasilnya akan demikian. Tapi yang perlu kita ingat adalah bagaimana proses demokrasi itu ditegakkan sampai akhir ya, sampai nanti masa penetapan dilangsungkan. Dan dari Timnas Amin sendiri, Paslon Amin juga menghormati bagaimana proses itu nanti berjalan sampai penetapan resmi dari KPU dilakukan. Dan setelah penetapan kan tentu juga dari Tim Hukum Nasional Amin dan juga Timnas Amin juga pasti akan ada langkah-langkah yang sudah disiapkan, baik langkah secara konstitusional di MK ataupun juga nanti pengguliran hak angket oleh partai pengusung koalisi. Dan satu poin lagi adalah tentang Sirekap. Tadi sempat disinggung bahwa kemarin KPU sempat beberapa hari yang lalu sempat dipanggil oleh DPR, tapi kita sama-sama tahu bahwa penundaan pertemuan evaluasi sehingga nanti pertemuan itu akan diadakan tanggal 25 Maret. Kita patut tunggu juga hasil pertemuan itu, sehingga hasil evaluasi ataupun hasil segala kegaduhan tentang Sirekap ini bisa muncul ya di sana. Oke, Bang Billy, ini banyak informasi di lapangan, banyak saksi dari Timnas yang tidak menandatangani berita acara. Pertama, apakah benar? Kedua, faktor apa yang menyebabkan hal tersebut, Bang Bil? Ya, sama-sama kita tahu kan dari awal bahwa Timnas Amin tetap dalam sikap ada dugaan indikasi pelanggaran ataupun ada dugaan indikasi kecurangan. Itulah yang mendasari kenapa sampai ada instruksi dari Timnas Amin untuk beberapa daerah yang diduga dari hasil yang sudah dikumpulkan oleh Tim Hukum Nasional. Di daerah-daerah tersebut saksinya kita instruksikan untuk menolak menandatangani hasil rekapitulasi. Oke, Bang Juri tahan dulu, saya ingin ke Bang Heru dulu. Bang Heru, selamat sore Bang Heru. Bagaimana TPN Ganjar Mahfud ini menyambut penetapan hasil pemilu? Silakan. Ya, pastinya kita akan menunggu ya penetapan akhir dari KPU. Tadi juga sudah disebutkan sudah 35 provinsi, masih kurang beberapa provinsi lagi. Ya, tentunya kita akan tunggu penetapan hasil itu. Kemudian kami juga sudah siap untuk ke Mahkamah Konstitusi. Dan tadi juga sempat dijelaskan bahwa secara jalur hukum kami juga siap ke Mahkamah Konstitusi, jalur politik juga kami sudah siapkan untuk mengenai hak angket ya. Karena yang kami utarakan atau yang kami cermati adalah begitu banyak pelanggaran atau sudah bisa dikatakan sebagai dugaan kejahatan yang secara terstruktur, sistematis dan masif terjadi dalam pemilu 2024 ini. Jadi apapun hasil dari KPU kami sudah siapkan langkah-langkah strategis. Begitu Mas Amor. Oke, seberapa yakin atau seberapa siap TPN, kawan-kawan dari TPN untuk melakukan dua opsi tersebut? Kalau memang kalau tidak salah misalkan dari pasangan 01 menyiapkan 1.000 pengacara misalkan untuk mengawal hasil atau penetapan hasil pemilu. Bagaimana dengan kawan-kawan di TPN,
Bang Heru. Ya, kami sudah 95% siap. Draft kami juga sudah ada. Jadi memang kita sudah antisipasi dari jauh-jauh hari. Kemudian juga untuk advokat juga kami sudah siapkan. Ya, jadi ada tim hukum kita juga sudah menyiapkan banyak sekali pengacara yang akan mendampingi Mas Ganjar dan Pak Mahfud di MK. Kemudian secara kesiapan untuk ke MK kita sudah 95% siap, Mas. Oke. Saya ingin ke Bang Juri. Bang Juri, selamat sore. Bagaimana TKN Prabowo Gibran menyambut penetapan hasil pemilu 2024 sendiri? Ya, pertama proses rekapitulasi ini kan sudah berlangsung lama ya, hampir 1 bulan ya. Ya. Dan jadi dalam menyambut penetapan atau pengesahan perolehan suara secara nasional ya, sebetulnya biasa saja. Karena kita sudah tahu sejak awal proses yang berlangsung dari tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, Provinsi sampai tingkat nasional, dan tadi juga Mas Billy bilang tidak ada yang mengagetkan atau tidak ada hal yang membuat situasi menjadi berbeda dari proses yang sudah kita ketahui sejak awal. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan juga bahwa saya sendiri adalah salah satu saksi dari 02 untuk rekapitulasi tingkat nasional. Dari proses yang kita sama-sama ikuti untuk pembacaan hasil perolehan suara Pilpres sampai penetapan di tiap provinsi, itu sebetulnya kita bisa lihat bahwa tidak ada masalah berarti di dalam prosesnya. Kalau kita mau bicara pemilu, maka kita akan bicara mengenai pemungutan suara di TPS, penghitungan suara di TPS, dan rekapitulasi di tingkat selanjutnya secara berjenjang. Nah, relatively tidak ada masalah berarti. Memang ada beberapa saksi di beberapa tingkatan yang tidak menandatangani berita acara atau formulir C hasil ya. Tapi kita tidak melihat ada alasan yang substansial untuk tidak menandatangani formulir itu. Misalnya ada saksi yang tidak mau menandatangani alasannya karena ada masalah di Sirekap gitu. Nah, padahal Sirekap itu adalah wilayah lain yang tidak terkait dengan dokumen yang kita tandatangani, meskipun itu juga ada kaitannya terkait dengan perolehan suara. Tapi secara teknis Sirekap kan tidak terkait dengan penghitungan suara di tingkat TPS. Jadi, nah sementara yang lain nggak terlalu kelihatan. Nah, dinamika yang lebih hangat sebetulnya terkait dengan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk DPR, DPRD, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, itu yang memang membutuhkan banyak pembuktian faktual atau penjelasan faktual terkait dengan beberapa yang diperdebatkan atau yang dipersoalkan. Oke. Bang Juri, ini kan banyak yang menilai pemilu 2024 berjalan dengan dugaan kecurangan. Apakah TKN melihat hal tersebut, atau bagaimana dengan misalkan yang tadi ada demonstrasi yang berlangsung di KPU dan sudah berlangsung beberapa minggu ya? Bagaimana kawan-kawan dari TKN melihat hal tersebut? Ya, saya dan kita semua tahu dalam setiap pemilu pasti ada dugaan-dugaan kecurangan, dan pelakunya juga merata, korbannya juga merata. Tapi yang menjadi problem itu sebetulnya adalah, atau yang menjadi concern kita sebetulnya adalah bagaimana kita membuktikan dugaan-dugaan itu. Seringkali kita lebih sibuk memproduksi dugaan ketimbang sibuk membuktikan dugaan itu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, sejauh mana kita mampu membuktikan satu persatu dari setiap dugaan kecurangan yang ada, sehingga kita bisa meng-clearkan masalah ini secara lebih nyata gitu, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tidak terlalu sering atau terlalu banyak kita membangun narasi kecurangan, tapi kita lupa menyusun bukti-bukti atau pembuktian dari dugaan kecurangan itu. Oke, Mbak Neni, selamat sore Mbak Neni. Dari hasil pemantauan rekapitulasi suara ini, menurut Mbak ini bagaimana kompleksitas rekapitulasi di lapangan? Ya, sebetulnya tadi hasil juga yang tidak mengagetkan, dan ini sudah bisa diprediksi ya. Dan kita juga tentu bisa mengapresiasi bahwa salah satu kesuksesan pemilu 2024 berjalan lancar dan besar harapan publik dapat menerima hasil pemilu, meskipun ada banyak catatan-catatan kritis yang tidak lepas dari sejumlah kasus yang mengiringi tahapan pemilu 2024. Sehingga instrumen yang rapuh
bukan hanya mengancam kredibilitas dan legitimasi pemilu yang diselenggarakan, tetapi juga demokrasi yang terancam. Nah, karena di situ ada berbagai macam anomali yang kemudian menyentuh aspek legitimasi dari pemilihan presiden ataupun di Pileg 2024 ini gitu ya. Dan hasil pemantauan DIP Indonesia kemarin, Mas Samuel, kemarin kami di teman-teman DIP melakukan pemantauan terakhir di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Tadi juga banyak disinggung berkaitan dengan Sirekap. Memang kita melihat bahwa Sirekap ini kan tadinya sebagai alat bantu ya. Betul. Tetapi sesungguhnya di lapangan itu menjadi alat kerja utama. Dan bagi saya melihat bahwa Sirekap ini tidak menyelesaikan permasalahan, tetapi justru yang terjadi adalah membuat permasalahan baru dan menjadi ruang gelap dalam pemilu. Di tingkat pusat misalnya, kebijakan Sirekap yang buka tutup justru semakin menjauhkan dari asas transparansi dan akuntabilitas. Dari hasil pemantauan kemarin yang kami lakukan di Provinsi Jawa Barat misalnya, ternyata Provinsi Jawa Barat ini kan menjadi salah satu provinsi yang mengalami keterlambatan. Di situ juga ternyata ada problem Sirekap yang mempengaruhi keterlambatan proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Dan ini terjadi misalnya di Kabupaten Bekasi, terakhir kemarin dilakukan rekapitulasi dan perolehan hasil, lalu kemudian juga penetapan hasil di Kabupaten Bekasi, itu kan ada di Kecamatan Tambun Selatan ya, sebanyak 1.222 TPS. Ini kan TPS-nya sangat gemuk sekali. Dan itu ternyata disinyalir proses penggelembungan suara, pergeseran suara, yang dari caleg ke caleg, dari partai ke partai, atau dari partai ke caleg, itu juga banyak terjadi yang melibatkan oknum penyelenggara pemilu, dan ternyata juga Sirekapnya yang mengalami banyak permasalahan. Jadi ketika Sirekapnya down, otomatis ketika proses rekapitulasi yang sedang berlangsung itu ternyata berhenti sementara kalau Sirekapnya down, sehingga saya kira ini sangat mempengaruhi bagaimana aspek transparansi dan akuntabilitas dalam dan juga legitimasi pemilu 2024 ini, Mas Samuel. Dengan hal tersebut bahwa bisa mengatakan bahwa Sirekap bermasalah, apakah hasil hitung berjenjangnya menurut Mbak Neni ini bisa dipertanggungjawabkan? Karena mungkin kan hal tersebut kan menjadi rancu, karena mana yang menjadi acuan, apakah hasil dari Sirekap atau hasil dari penghitungan berjenjang, seperti itu bukan Mbak Neni? Ya, sebetulnya kan dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 sudah sangat jelas ya menyatakan bahwa yang menjadi acuan itu adalah rekapitulasi berjenjang, secara berjenjang, bukan Sirekap. Sehingga saya kira yang perlu dijadikan acuan bersama-sama adalah rekapitulasi di tingkat berjenjang. Tapi rekapitulasi di tingkat berjenjang juga itu harus transparan dan akuntabel, harus terbuka kepada publik. Jangan sampai kemudian ada hal yang tertutupi. Provinsi Jawa Barat misalnya, saat ini kami melakukan pemantauan itu masih melakukan penyandingan data. Karena di beberapa TPS masih terdapat cek hasilnya berbeda, kemudian cek salinan berbeda, Sirekap berbeda, model D juga berbeda. Jadi mana yang perlu dijadikan acuan? Nah, kondisi-kondisi ini di lapangan yang kemudian ada pergeseran suara, penggelembungan suara, yang tentu masyarakat hari ini lebih banyak fokus ke Pilpres, tapi tidak banyak yang kemudian mereka juga fokus ke Pileg itu sendiri. Padahal di Pileg juga ini terjadi kesemrawutan dan permasalahan yang sangat kompleks gitu. Bang Billy, bagaimana Bang Billy kalau memang tadi dengan acuan yang sudah dikasih tahu oleh diinformasikan oleh Mbak Neni sendiri, kalau memang akhirnya kita sudah tahu bahwa yang saat ini lagi unggul adalah mungkin sudah absolut kali ya, karena mutlak, dalam arti sudah 31 provinsi yang diinformasikan unggul. Bagaimana kesiapan kawan-kawan dari Timnas Amin untuk menerima hasil tersebut? Ya, tentu dari penekanan yang sudah disampaikan oleh Capres kami, Pak Anies Baswedan pun di beberapa kesempatan juga menegaskan bahwa kami adalah orang-orang yang demokrat, dalam artian apapun hasil penetapan yang akan ditetapkan oleh KPU tentu akan diterima dengan lapang dada, dengan tangan terbuka. Itu kan yang menjadi perdebatan kenapa tidak menerima dari awal sejak hasil quick count diumumkan. Dan kemudian yang perlu kita ingat justru penekanannya adalah langkah-langkah konstitusional selanjutnya.
baik itu langkah konstitusional di MK ataupun juga di DPR. Di DPR berupa pengguliran hak angket. Itu yang perlu diingat. Dan catatan-catatan yang seperti diungkapkan Mbak Neni tadi juga yang menjadi catatan-catatan atau temuan-temuan dari Timnas Amin sendiri. Dan tentu semua data itu akan kita kumpulkan rekapitulasinya, kemudian kita juga siapkan naskah teknokratis untuk mendukung hal tersebut, sehingga tidak lagi sebagai dugaan, tapi itu sudah menjadi sebuah pembuktian bahwa ada hal yang demikian terjadi di lapangan. Oke. Dan tentu yang akan kita buktikan tersebut akan menggunakan langkah-langkah yang konstitusional tadi itu, baik itu di MK ataupun di DPR. Baik, Bang Heru, durasi kan biasanya singkat sekali ini yang diberikan terkait dengan aduan terhadap hasil pemilu. Apakah optimis dengan langkah yang akan diambil oleh mungkin tidak hanya dari kawan-kawan TPN, tapi juga mungkin nanti dari kawan-kawan Timnas Amin sendiri? Ya, dari kami cukup optimis, Mas. Jadi yang sudah kami siapkan, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kami sudah siap untuk ke MK, kemudian teman-teman yang diberikan tanggung jawab untuk menggulirkan hak angket juga beberapa sudah berjalan. Jadi ini dua langkah konstitusional yang kami tempuh menyambut penetapan dari KPU itu sendiri. Nah, untuk segala persiapan ini kami cukup optimis dan kemudian juga apapun yang kita akan argue atau kita akan berikan ke MK tentunya juga didukung dengan bukti-bukti yang cukup, dan bukti-bukti yang kita kumpulkan juga banyak sekali sehingga untuk menguatkan posisi kita bahwa pemilu kali ini memang secara terstruktur, sistematis dan masif terjadi kecurangan bukan hanya pada saat hari H pemilu, tapi sebelum, pada hari H, dan sesudah pemilu. Jadi itu harus dilihat secara holistik. Begitu. Baik, Bang Juri, bagaimana kesiapan TKN kalau memang nanti ada aduan dari kawan-kawan Timnas Amin lalu juga TPN, lalu kalau memang hasilnya ternyata menguntungkan kedua pihak tersebut, apakah TKN siap dengan hal tersebut? Ya, pertama kita hargai setiap orang, setiap pihak, apalagi ini peserta pemilu yang akan menempuh jalur konstitusional untuk memperjuangkan hak-haknya. Dan tentu ini adalah langkah baik yang harus kita hormati. Yang kedua, para penggugat nanti di Mahkamah Konstitusi itu kan adalah penyelenggara yang menetapkan hasil pemilu, yakni KPU. Bagi 02 tentu akan menjadi pihak yang terkait, dan tentu nanti kita akan juga menyiapkan diri untuk menghadapi permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi misalnya. Kami juga sudah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi, baik penasihat hukum, lawyer, kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan jika nanti diperlukan untuk menghadapi gugatan yang terkait dengan 02. Saya kira, nah tentu hasilnya kita akan serahkan kepada proses yang berlangsung dan putusan yang akan dibuat oleh lembaga yang secara konstitusional akan mengadili, membuktikan dan memutuskan di Mahkamah Konstitusi. Ya, kita tunggu saja dan kita hormati bersama-sama. Baik, terakhir Mbak Neni, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh kawan-kawan dari DIP terkait dengan hasil rekapitulasi KPU nanti? Apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi, saya kira saya sepakat dengan bapak-bapak gitu ya dari TKN bahwa permasalahan jadinya memang harus dibawa ke jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi dan pengajuan hak angket. Saya sih berharap Mas Heru dan Mas Billy, hak angket ini tidak maju mundur lagi ya. Karena kalau kita selalu bicara soal berkaitan dengan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, masif, saya kira pengajuan hak angket ini menjadi salah satu upaya bagaimana membongkar kecurangan pemilu itu sendiri. Dan ini saya kira perlu diapresiasi dan menjadi angin segar dalam menegakkan dan menjunjung tinggi komitmen dan juga nilai-nilai demokrasi. Dan DIP tentu saja ketika kemudian nanti di Mahkamah Konstitusi diminta keterangannya sebagai pemantau pemilu yang melakukan pemantauan di lapangan, di TPS, lalu kemudian juga rekap secara berjenjang, sampai dengan rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil, tentu kami akan siap untuk diminta keterangannya.
Baik, terima kasih Mbak Neni. Lalu ada Bang Billy, Bang Juri, dan juga Bang Heru telah bergabung bersama kami sore hari ini. Kita tunggu hasil rekapitulasi dari KPU. Mungkin kayaknya esok hari atau mungkin tanggal 20 Maret 2024 sesuai dengan batas penetapannya. Selamat sore abang-abangku dan juga Mbak Neni. Sore.